Halo semuanya, wah. Sekarang giliran Virgo ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga Crosswatcher yang lagi kepo sama Virgo. Hehehe. Nggak apa-apa, karena energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Dan ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Virgo, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa gitu. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke ya Virgo, kita lihat isi hatinya ke kamu. Oke, temanya isi hatinya ke Virgo. Bisa vice versa. Kita lihat ya. Oke, jumping card. Ini yang loncat. Oke. Ten of Wands. The Moon. Oke, ada Four of Cups, Lovers, Nine of Wands, Queen of Swords, and then ada Page of Swords. Wah, oke. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra. Yang kuat Pisces sama Gemini ya. Bisa energi aja. Bottom of the deck, Three of Pentacles. Berarti ada sesama earth sign ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. So, isi hatinya ke kamu ya. Dia merasa kamu tuh bertingkah laku seperti dia sekarang ya, atau tingkah laku kamu sekarang seperti dia di masa lalu gitu. Karena beberapa ini kalian mungkin dealing sama twin flame nya kalian atau mirror connection gitu ya. Dia merasa kamu tuh kayak mungkin udah terlalu capek, terlalu lelah menghadapi dia, sehingga kamu tuh acuh nggak acuh gitu ke dianya sekarang. Beberapa dari kalian sekarang lebih memilih diam gitu ya, lebih memilih ya udahlah nggak usah banyak bacot gitu ya. Kamu sekarang kayak orang yang misterius gitu menurut dia. Bisa vice versa, bisa juga memang kamu jadi nggak mau terbuka ke dia karena dia tertutup banget sama kamu selama ini gitu. Aku ngeliat ada energi mirror gitu kak. Jadi kamu sulit bertindak apa-apa, kamu sulit action, kamu sulit untuk ya berbuat sesuatu karena dia memang yang membatasi diri, dia yang selama ini memang udah buat situasi nggak enak gitu. Jadi kamu kayak ya udah membatasi diri, menutup diri, kamu nggak mau banyak bicara gitu. Dia ngerasa banget efek dari tingkah laku kamu itu. Jadi dalam hati dia merasa stuck gitu. Dia ngerasa kayak kok kalau tuh nggak kayak dulu lagi menggebu-gebunya. Soalnya gue kehilangan gitu loh. Dia ngerasa kehilangan kamu yang dulu perhatian, kamu dulu yang lumayan sabar gitu, atau ya kamu bikin hari-harinya ceria gitu selama ini, tapi sekarang kok kayak semua terasa gelap, semua terasa kelam gitu. Dan beberapa dari kalian dealing sama orang yang memang dia tuh banyak masalah, jadi dia nggak menomorsatukan kamu selama ini ya. Kamu dealing sama orang yang mungkin
dia keras hidupnya atau sifatnya yang keras, bisa tentang egonya atau memang orangnya nggak mau terbuka. Jadi kamu tuh bingung menghadapi dia. Di saat kamu kebingungan, kamu jadi kayak ya udah, kalau lo mau jaga jarak ya udah, gue diem aja gitu. Tapi dia kehilangan jadinya. Dan orang ini pengen banget loh ketemu sama kamu. Dia pengen banget bicara. Dia pengen kayak mengklarifikasi semua misteri dalam hubungan kalian, dalam koneksi kalian. Dia pengen sebenarnya kayak bicara. Gue kayak gini loh sebenarnya. Gue tuh membatasi komunikasi karena begini, karena begitu. Gue selama ini banyak masalah. Dia kayak pengen bilang ke kamu seperti itu. Cuma dia sulit banget ngalahin egonya kalau aku lihat ya. Mungkin kamu dilihat sama orang yang lumayan gengsi juga, atau sama-sama gengsi gitu. Bisa vice versa atau dua-duanya sama-sama gengsi. Jadi belum nemu titik bertemunya gitu kak ya. Dia kayak pengen ya ada kerjasama yang baik dalam hubungan kalian. Dia pengen kalau kamu ada masalah ya dia mau kamu cerita ke dia. Cuma kamunya kan kayak ngerasa gimana ya, lo aja nggak mau cerita masalah hidup lo tuh apa, terus ngapain gue harus cerita apa yang gue rasain. Ya mungkin ada yang kayak gitu. Jadi kayak dia tuh selalu ada rasa ingin tahu tentang kamu, tapi kamu kayak nggak diperbolehkan gitu tahu tentang dia. Nah dianya lebih misterius lah daripada kamu gitu kan. Jadi dia tuh cuma bisa kayak ya stalking kamu terus, lihat media sosial kamu. Mungkin dia rajin lihat postingan kamu ya, walaupun diam-diam, sembunyi-sembunyi, anything lah. Gitu. Jadi ini sebenarnya banyak salah paham, banyak misunderstanding. Kamu selama ini merasa dia kayaknya jahat deh, dia kayaknya memang gak ada hati deh buat gue, atau dia tuh kayak nggak peduli lagi deh sama gue. Kamu ngerasa gitu. Tapi di dalam hatinya dia kayak ya gimana, gue kan banyak masalah, gue punya problem A, B, C sampai Z. Nah terus kamu ngerasa kalau emang lo ada masalah kenapa lo nggak ngomong, gimana gue mau tahu gitu. Ih drama banget ya. Jadi ada yang ngerasa gitu beberapa. Jadi kamu apa ya, jadi ya udahlah gue diem aja. Kamu pun jadi menutup diri, kamu nggak mau banyak bicara dan nggak mau merespon, nggak mau terlalu ambil pusing. Kamu juga kayak ya gue punya prioritas lain lah, gue capek juga drama-drama begini terus gitu. Jadi kamu fokus ke kerjaan atau ya ke fokus ke yang lain gitu. Tapi kamu tetap memantau dia. Kamu ya sering stalking dia sih kalau aku lihat beberapa. Tapi ada juga yang kayak aduh kayak percuma deh stalking. Ada yang nggak update gitu di medsos, ada yang kayak udah nggak terlalu aktif di media sosial. Tapi kalau kamu diam, dia kecarian kamu sebenarnya, kehilangan gitu kak. Karena sebenarnya yang klik buat dia itu adalah kamu. Cuma nih orang mungkin sering banget pakai topeng, jadi nggak menjadi apa adanya, dia nggak menjadi diri sendiri. Dia kayak punya rasa malu, gengsi. Ya gue malu, gue punya masalah ini, masalah itu. Jadi ya gitulah. Kasihan sih sebenarnya dia mendam sendiri, cuma ya gimana lah, mau diajak cerita kamu merasa ya harusnya dia terbuka tapi dia nggak mau. Ini bisa vice versa ya, bisa kebalik energinya, terbolak-balik bisa. Oke, Two of Pentacles.
Eight of Pentacles or coins ya, King of Coins, Seven of Cups, Three of Coins, Six of Coins, the Fool. Okay. Bottom of the deck, Seven of Swords. Oke, yang di sini ada Pisces ya, ada Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang strong sesama Earth sign ya, mungkin ada sesama Virgo atau Taurus, Capricorn. Oke, so isi hatinya juga ya, dia merasa juggling, dia merasa bingung menghadapi kamu. Soalnya dia ngelihat kayak kamu kayak udah nggak terlalu mempedulikan dia. Kamu lebih fokus ke kerjaan kamu, studi kamu lebih fokus ke finansial, keuangan. Jadi dia merasa kayak lo kayaknya udah sibuk deh sama dunia lo sendiri. Jadi gue ragu untuk datang ke lo lagi. Gue ragu untuk komunikasi, ragu untuk ketemu. Seperti itu. Padahal nih orang pengen loh sebenarnya kayak ya kita berhubungan baik lagi dong gitu. Ya gue salah sih, gue mau minta maaf. Aku mau minta maaf, cuma gimana ya? Aku lihat kamu sekarang kayak udah nggak terlalu memprioritaskan aku gitu ya. Soalnya mungkin kamu udah kecewa berat sama dia. Jadi kamu lebih kayak mikirin ya masa depan aja lah gitu kan. Kamu lebih mikir masa yang akan datang, masa depan. Jadi dia merasa kayak dia seperti nggak punya kesempatan lagi. Jadi ragu, jadi bimbang untuk minta maaf. Ya pada akhirnya mungkin dia let go gitu. Kalau aku lihat dia kayak orang yang nggak mau menyelesaikan masalah jadinya. Dia jadi nggak mau membereskan ini baik-baik. Makanya ada yang ini ngilang tiba-tiba. Ada yang ya udah datang ngilang lagi gitu. Dan kalaupun ada yang datang kayak cuma manfaatin doang, kayak ya lo hubungin gue cuma pas butuh doang, mungkin kamu ngerasa seperti itu. Itu loh. Jadi mungkin dia berkali-kali bakalan kayak gitu on off terus ke kamu. Sampai pada akhirnya dia akan capek sih menurut aku. Soalnya dia berkelana kemana aja juga kalau memang ini koneksi yang kuat dengan kamu, dia akan kembali ke kamu. Pada ujungnya dia akan pulangnya ke kamu. Gitu. Itu sih. Ini bisa vice versa ya. Ada juga di sini yang mungkin dealing sama seseorang yang maunya bebas, nggak mau terikat, atau memang hobinya berpetualang. Jadi ya, ntar minta maaf juga kambuh lagi, kumat lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak ini cintanya segitiga, cinta bersegi-segi ya. Ada yang udah punya komitmen mungkin, jadi ya datang dan pergi aja. Karena nggak bisa memberikan status yang jelas, nggak bisa memberikan kepastian gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya, mendua hati sih menurut aku. Dia cinta sama kamu, cinta juga sama yang lain. Jadi ya kalau orang yang seperti itu nggak stabil sebenarnya, nggak bisa menentukan pilihan. Dia paling kayak tetap stay sama orang yang mungkin menjamin hidupnya, menjamin finansialnya, hanya kayak gitu. Dan aku lihat ini ada juga mungkin orang yang mudah dipengaruhi sama temannya, teman kerja, teman belajar, atau sama orang-orang sekitarnya, keluarganya juga bisa ya. Itu yang membuat dia tuh kayak orang plan sih menurut aku. Kamu dealing sama orang yang mungkin belum punya pendirian, jadi gak menyelesaikan masalah, tapi suatu hari kayak mau datang lagi, habis itu pergi lagi. So ya bijak-bijaklah menghadapi orang ini. Kalau kamu ngerasa orang ini terlalu bertele-tele ya, ambil sikap, ambil keputusan ya.
ambil kebijakan sendiri gitu, karena kamu menanti keputusan dia, ya dia nggak akan berikan, karena sulit orang seperti ini mengambil keputusan, sulit banget ya. Mungkin ada juga ini memang immature orangnya, belum dewasa, jadi ya masih bergantung sama yang lain, masih mengukur sesuatu dari materi, masih mengikuti standar orang, masih dipengaruhi orang. Jadi ya kalau ada rasa bersalah, rasa penyesalan ke kamu itu kayak sementara doang, habis itu dia khawatirnya dia bisa menyakiti kamu lagi. So ya pastikan dulu orang ini berubah, pastikan dulu orang ini bisa bersikap dewasa, baru bisa kamu menerimanya. Kalau kamu mau, ya semuanya tergantung kamu yang mengambil keputusan gitu. Oke ya. Jadi ini readingan untuk Virgo, energi bisa terbalik, bisa terbolak-balik, dan bisa beberapa aja yang cocok, kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.